Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan mencoba menyimak dari pesan atau wejangannya Kiai Said Akhil Siraj kepada Gus Yahya, khususnya dan umumnya kepada PBNU keseluruhan. Nasihat ini khusus datang dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Akhil Siraj untuk Ketua Umum PBNU Gus Yahya dan umumnya seluruh jajaran kepengurusan PBNU. Nah, pesan ini bukan sekedar kritik, tapi ajakan untuk kembali pada nilai kebijaksanaan dan persatuan di tubuh Nahdlatul Ulama. Yuk sama-sama kita simak videonya. Saya ingin mengkritik Gus Yahya, ya jajaran Tanfidiyah secara umum. Saya sih nggak akan masuk ke detail, Kak. Mohon maaf sebelumnya. Pertama, terkesan PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya eksklusif, tertutup. Padahal kita tahu Gus Dur, Pak Hashim Muzadi, ya saya sendiri sangat terbuka. Dari jenderal bintang 4 sampai tukang sapu mau menghadap saya silahkan. Sampai pulang rata-rata saya jam 10 malam baru pulang. Kayak gitu. Jadi Yusewu nih, monggo sih. Ini sih unek-unek saya ini. Kemudian sudah tertutup, juga sulit dihubungi. Kata beberapa pengurus cabang atau wilayah. Bahkan ada ketua lembaga yang ingin ketemu Gus Yahya juga gagal ketemu, yaitu LTM Mansur Syairozi, sampai keluar dari mengatakan jabatan dari ketua LTM PBNU. Jadi kritik umum Gus. Yang kedua, tentang kurang turun ke bawah Gus Yahya, sehingga komunikasi antara masyarakat bawah dengan ketua umum agak buntu, tidak lancar. Atau minimal ketua umum menugaskan siapa yang selalu menghadiri acara-acara yang berbobot, haul-haul, akhir sana, imtihan, itu harus ketua umum datang atau mengatasnamakan PBNU. Itu sangat penting sekali. Ya pengalaman saya 10 tahun. Yang ketiga, Gus Yahya, ya ini PBNU semuanya, bukan hanya Gus Yahya. Menurut saya, kalau pendapat besar itu pribadi, bukan lembaga besar, itu bukan pribadi. Tambang dikembalikan ke pemerintah. Yang tadinya menjadi barokah ternyata menjadi curse, menjadi kutukan laknat. Seperti yang terjadi di Bolivia, Venezuela, Nigeria. Dengan adanya tambang perang saudara antar suku, antar politik, antar gara-gara tambang Nigeria, Bolivia dan Venezuela. Nah, juga bertentangan dengan keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Pertanyaan, bagaimana hukum melakukan eksplorasi kekayaan alam secara legal tetapi membahayakan lingkungan? Jawabnya, eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, hukumnya adalah haram. Pertanyaan, bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan izin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam? Jawabnya, pemberian izin eksplorasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka hukumnya haram. Ini keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Dasarnya, sekarang dasarnya, pengambilan dari Tafsir Razi, ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Fadkhulu fihi al-man' min ifsadin nufus wal qatl wa qat'il adha wal mal. Kalau sudah wala tufsidu keseluruhan semuanya, baik nyawa maupun yang lain-lain. Hadhil ayatu tadullu ala anna al-asla fil mudar al-hurmah wal man' ala al-itlaq. Kalau tidak ada madarat, haram al-itlaq. Idza thabata hadha fa naqul in wajadna nassan khassan dala ala jawazil iqdam ala ba'dil mudar fa qadayna bih, lakin wa illa baqi ala tahrim alladhi dala alaihi hadha nas.
Kemudian Syekh Wahbah Sukhaili dalam Al-Misal itu tarattubu dhari' a'zam min al-maslahah idza ista'mal insan haqqo biqasdi tahqiqil maslah al-masyru'ah minhu walakin tarattaba ala fi'lihi dararun yusibu ghairahu a'zam min al-maslahah al-maqsud minhu aw yusawiha muni'a min dhalika saddan lidhara'i'. Jadi haram saun kana ad-darar al-waqi' amman yusibul jama'ah aw khassan bi syakhsin aw ashkhas. Jadi setiap ada sesuatu yang nak mendatangkan madhar sekecil apapun, walaupun masih dugaan, baik itu mengenai jamaah atau pribadi, haram hukumnya. Saya umum saja nasihatnya, ini hasil waktu masuk muktamar. Dari menurut saya pribadi, kembalikan. Jadi ketua PBNU 10 tahun, jalan itu tanpa tambang. Lancar tanpa tambang. Bisa bayar tanah di belakang PBNU 11 miliar. Bisa membantu bon masjid di Brussel 6 miliar. Bisa membantu TKW yang akan dipancung orang Majalengka 1,5 miliar. Walhasil beberapa hal yang bisa saya bantu. Ya cari sana cari sini lah. Walhasil tanpa tambang bisa jalan tuh. Ya, kemudian rangkap ini jabatan. Nyun sewu bisa ya. Kalau Islam jadi komut, ketum jadi dirut, itu nggak benar itu, nggak benar. Bikinlah orang apa perusahaan yang di situ PBNU ikut campur, tinggal tahu setorannya aja gitu. Owner kita ini owner, ini enggak. Kok komutnya harus Islam, sahamnya sekian persen. Kok dirutnya ketua umum, sahamnya sekian persen. Ini dapat sekian. Indonesia unggih. Saya sebagai pribadi mustasyar nggak setuju. Itu jelas rangkap jabatan yang melanggar hukum dan melanggar etika. Nasihat Yai Said Akil ini menjadi pengingat bahwa besar kecilnya NU ditentukan oleh persatuan. Kini harapan warga Nahdliyin satu, PBNU tetap solid, teduh, dan kembali menjadi rumah bersama untuk umat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.